Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ektoparasit zoonosis atau penyakit menular melalui flies, tick, lice, and mite, pinjal, caplak, kutu, dan tungau. Adapun tujuan pembelajaran kita, yakni yang pertama kita memahami tentang pengertian dari ektoparasit zoonosis, kemudian beberapa jenis penyakit oleh pinjal, caplak, kutu, dan tungau, dan yang ketiga adalah pencegahan maupun pengobatannya. Beberapa penyakit yang termasuk di dalamnya adalah yang pertama plague, kemudian rickettsia, Rocky Mountain Spot Fever, kemudian CCHF atau Crimean Congo Hemorrhagic Fever, Lyme disease, Chagas disease, KBS, dan tularemia, dan beberapa penyakit yang tidak ada di sini. Ektoparasit merupakan hewan yang hidupnya di luar tubuh organisme, hidupnya tergantung dengan inangnya, baik itu hewan atau manusia, dengan cara menghisap darah atau menyimpan zat toksin. Nah, ini dari WHO. Ektoparasit zoonosis are non-flying vector of disease such as flies, tick, lice, and mite. They are responsible for an important group of infection which are often associated with animals in which the reservoir infection is found. Jadi beberapa penyakit infeksius ini itu ditulari oleh pinjal, kemudian caplak, kutu maupun tungau, atau yang kenal dengan ektoparasit zoonosis. Sini bisa kita lihat beberapa contoh perbedaan antara pinjal dengan kutu . Nah, ini bisa kita lihat kalau pinjal itu sebutannya adalah flies, sedangkan kutu adalah lice. Baik, yang pertama adalah plague. Plague pest atau yang dikenal juga dengan sampar. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang ditularkan oleh pinjal. Nah, pinjal yang sudah terinfeksi bakteria ini dapat menulari manusia juga hewan, khususnya tikus. Nah, tikus juga dapat menulari secara langsung kepada manusia. Dan sedangkan manusia kepada manusia juga dapat menular, sehingga kalau kita lihat plague pada masa lalu ini banyak sekali kita lihat sejarah pada wabah hitam di Eropa yang menyebabkan kematian karena penyakit pest atau plague ini. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat ini adalah sebaran plague di belahan dunia, di mana plague masih menjadi suatu permasalahan kesehatan, di mana 50 juta kematian di Eropa, dan di tahun 1400 atau dikenal dengan wabah Black Death pada waktu itu. Nah, kemudian di modern area ini 584 kematian. Nah, di Indonesia juga merupakan salah satu yang masih beberapa kasus plague yang harus dilaporkan. Apabila terjadi satu kasus, maka masuk dalam kriteria kejadian luar biasa. Nah, pengobatan pest atau plague tersebut ditangani menggunakan antibiotik, misalnya gentasimin dan ciprofloxacin. Sedangkan pneumonik plague ini biasanya sudah
masuk tahapan kedua ya, jadi sudah menyerang paru, membutuhkan cairan infus oksigen dan terkadang juga membutuhkan alat bantu pernapasan. Kemungkinan isolasi bisa diterapkan pada pasien yang mengidap pneumonia plage untuk mencegah penyebaran terjadi. Nah, penularan manusia ke manusia ini ketika pasien sudah masuk pneumonia plage ini akan lebih cepat. Tenaga medis, perawat, dan siapa saja yang berhubungan dengan penderita pneumonia plage dapat dimonitor kesehatannya serta diberikan antibiotik sebagai tindakan pencegahan. Kemudian yang kedua adalah penyakit rickettsia, tifus atau turunan tifus. Nah, rickettsia ini yang kita kenal spesiesnya ada yang disebut dengan rickettsia tipi. Nah, biasanya ini terjadi pada wilayah yang memang sering terjadi outbreak ya, atau sering terjadi mengalami kejadian luar biasa seperti di Burundi ya, Burundi, Ethiopia, dan Rwanda. Dan juga tifus fever ini terjadi pada kondisi yang overcrowding ya, atau berdesak-desakan ya, terlalu banyak, dan poor hygiene ya, yang dimana hygiene-nya rendah seperti di penjara dan beberapa camp-camp pengungsian. Nah, penyebabnya bisa kita lihat di sini ada subtypus ya, murine typhus dan epidemic typhus. Nah, untuk subtypus yakni Orentia tsutsugamushi. Nah, ini dibawa oleh mite ya, oleh tungau. Sedangkan murine typhus yakni Rickettsia tipi ya, bakteri Rickettsia tipi dibawa oleh fly atau caplak. Kemudian untuk epidemic typhus yakni Rickettsia prowazekii ini oleh human louse atau ya kutu manusia. Ya, di sini kita lihat. Jadi dia termasuk masih golongan bakteri. Penularannya ya ini bisa kita lihat juga hampir sama ya dengan beberapa penyakit sebelumnya tadi plage, yakni lewat binatang ya, caplak atau pinjal itu dapat menginfeksi tikus, dan sebaliknya tikus dapat menginfeksi caplak ya, atau kutu. Nah, caplak atau kutu tersebut dapat juga menularkan kepada manusia lewat gigitannya. Inkubasi periodenya yakni 1 sampai 2 minggu. Gejala unsurnya bervariasi tapi sering mendadak dengan sakit kepala, menggigil, demam tinggi, lesu, batuk, dan nyeri otot yang parah. Setelah 5 sampai 6 hari, erupsi makula atau bintik hitam berkembang pertama kali pada batang atas dan menyebar seluruh tubuh, tetapi biasanya tidak ke wajah, telapak tangan atau telapak kaki. Tingkat kasus fatalitas hingga 40% dengan tidak adanya perawatan khusus. Demam tifus yang ditimbulkan oleh kutu adalah satu-satunya penyakit rickettsia yang dapat menyebabkan epidemi eksplosif. Untuk kontrol ya, kendali dan preventionnya, yang pertama kita memang harus menghindari gigitan ya kutu tersebut ya, caplak tersebut. Kemudian kalau di zaman perang dahulu ya, di mana prajurit diberikan bahan untuk anti gigitan kutu ya, atau anti insek ya, anti serangga. Nah, ini diberikan pada baju ataupun badan dari prajurit. Kemudian yang berikutnya adalah Rocky Mountain Spot Fever atau RMSF. Rocky Mountain Spot Fever disebabkan oleh gigitan kutu juga, yang membuat seorang penyakit ini adalah bakteri bernama Rickettsia rickettsii pada kutu tersebut. Rocky Mountain Spot Fever ini pertama ditemukan di daerah pegunungan Rocky dan sekarang sudah mulai menyebar ke daerah-daerah lainnya. Penyakit ini biasanya diderita oleh anak usia antara 5 sampai 9 tahun dan orang dewasa berumur 60 sampai 29 tahun. Gejala Rocky Mountain Spot Fever akan mulai dirasakan dalam waktu 2 sampai 5 hari setelah digigit. Adapun gejalanya meliputi demam tinggi yang bisa dirasakan selama 1 sampai 3 minggu, mual, muntah, dan ruam pada kulit di seluruh tubuh. Jika penyakit ini sudah mulai menyebar, akan muncul gejala seperti sakit kepala yang dapat memicu epilepsi darah. Hal lain yang akan dialami adalah berkurangnya fungsi penglihatan pada mata yang diakibatkan pembengkakan beberapa struktur pada mata.
Selain itu, gejala lain yang bisa dirasakan adalah adanya gagal ginjal karena penyempitan pembuluh darah ginjal serta pembengkakan jaringan pada jantung yang bisa menyebabkan sesak napas dan akhirnya meninggal. Sampai sekarang belum ada vaksin yang secara khusus dibuat untuk pencegahannya. Oleh karena itu, para tenaga medis menyarankan masyarakat agar menggunakan aneka produk penolak serangga seperti lotion yang mengandung bahan dietil toluamid bila akan beraktivitas di belantara hutan. Penderita Rocky Mountain Spot Fever tidak diperkenakan menggunakan obat jenis aspirin, antasida, dan obat pereda sakit lainnya karena hanya akan mengurangi efek dari antibiotik tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah vektor caplak hiloma. CCAF atau Crimean Congo Hemorrhagic Fever ini disebabkan oleh Nairovirus of the Bunyaviridae family. Ya, disebabkan oleh Nairovirus. Nah, di sini kita lihat sebutan lain juga ada Congo Fever, Central Asian Hemorrhagic Fever, Hongrita, Blue Taking, dan Muni-Muni, Nose Bleeding, dan Karakalak atau Black Death. Nah, penyakit ini pertama kali digambarkan di Crimea di tahun 1944 dan diberi nama Crimean Hemorrhagic Fever. Nah, kalau kita lihat sebarannya di sini untuk di Indonesia belum pernah ya ada ditemukan kasus, hanya ada di benua Amerika dan beberapa benua Eropa. Penyebabnya adalah, nah ini ya, penyebabnya adalah tik ya, tik atau caplak ya, caplak dari genus Xyloma yang menjadi vektor ya, jadi vektor Crimean Congo ya, Crimean Congo Hemorrhagic Fever. Gigitan caplak yang telah terinfeksi nairovirus ya. Kemudian saat penanganan hewan, ini cara penularannya saat penanganan hewan oleh kontak dengan darah terbuka atau kelenjar hewan yang terinfeksi. Nah, di sini CCHF juga bisa tersebut dengan zoonosis ya, karena dapat menular lewat hewan vertebrata yang bisa menularkan kepada manusia. Selain juga bisa melalui ektoparasit zoonosis ya. Jarum yang mengandung virus CCHF juga bisa dapat menularkan. Masa inkubasi dan gejala. Masa inkubasi biasanya 1-3 hari dengan maksimum 9 hari. Untuk gejalanya demam, mialgia, sakit otot, pusing, sakit leher, dan lain-lain. Pengobatan perawatan sportif dengan pengobatan gejala adalah pendekatan utama untuk mengelola CCHF pada orang. Deribavirin, obat antivirus, telah digunakan untuk mengobati infeksi CCHF dengan manfaat nyata. Kedua, formulasi oral dan intravena tampaknya itu akan efektif untuk pengobatannya. Sedangkan untuk pencegahannya bisa dengan mengurangi risiko pada manusia, tentu dengan cara memperkecil faktor risikonya dan mengedukasi orang-orang untuk tidak terpapar ya, tidak terpapar dari penyakit tersebut. Dan untuk controllingnya juga bisa kita melakukan dengan cara personal protective equipment ya, atau APD ya, ketika misalnya menangani virus CCHF. Kemudian yang berikutnya adalah Lyme disease atau penyakit Lyme. Nah, ini dibawa oleh caplak Ixodes scapularis. Nah, penyebabnya adalah bakteri ya, Borrelia burgdorferi ya, dari golongan Spirochetes. Nah, yang berikutnya juga yang bisa kita lihat adalah Chagas disease atau penyakit Chagas. Nah, ini penyebabnya adalah parasit Trypanosoma cruzi yang dibawa oleh kutu busuk Triatominae ya, atau Rhodnius prolixus ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit skabies oleh seekor tungau atau mite yang bernama Sarcoptes scabiei, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Archarina, superfamili Sarcoptes. Nah, di mana tungau ini
dapat bertelur di bawah kulit manusia dan menyebabkan rasa gatal di sekitar atau di bawah permukaan kulit. Nah, penularan skabies ini juga terjadi apabila pada seseorang yang memiliki sanitasi yang buruk dan sering tidak terpapar matahari ya di tempatnya, atau sering bertukar pakaian atau baju atau sarung dengan orang-orang yang terinfeksi penyakit skabies ini. Kemudian tularemia dikenal juga dengan rabbit fever. Penyebabnya adalah bakteri Francisella tularensis. Nah, penyakit ini biasanya menyerang manusia dan hewan. Pada hewan seringkali ditemukan menyerang hewan pengerat seperti kelinci, namun bisa juga mengenai hewan lain seperti burung, domba, anjing, dan kucing. Nah, penularan tularemia ini selain dari gigitan serangga ya, penghisap darah ya, vektor caplak khususnya. Jadi ektoparasit zoonosis ya. Jadi kita kenal juga dengan caplak, vektor caplak. Nah, kemudian kontak langsung bisa dengan darah atau jaringan terinfeksi dengan mukosa dan luka pada kulit. Nah, untuk tularemia ini juga kita bisa kenal juga dengan zoonosis ya. Kemudian mengkonsumsi daging kelinci yang tidak dimasak hingga matang. Kemudian atau bisa juga lewat kondisi air yang terkontaminasi dan juga lewat aerosol yang terkontaminasi atau debu dari pertanian. Jadi kalau kita lihat penularan tularemia ini tidak hanya lewat ektoparasit zoonosis ya, tapi juga beberapa mode penularan yang lain ya, seperti lewat konsumsi ya, atau kita kenal dengan foodborne ya, kemudian lewat udara ya, foodborne, kemudian juga lewat air ya, kemudian lewat udara ya, atau kenal dengan airborne disease ya, lewat aerosol terutama. Nah, gejala biasanya terjadi 3-7 hari sesudah kuman masuk, ulkus atau luka terjadi pada membran atau kulit dengan pembengkakan dan pecahnya kelenjar getah bening daerah itu. Hal ini disertai panas tinggi, perasaan pusing yang berat, pembesaran hati dan limfa. Pada beberapa kasus penyakit ini bisa menyerang paru-paru, ala-ala pencernaan atau selaput mata. Nah, untuk pengobatan dan pencegahannya, untuk pengobatan dengan antibiotik seperti streptomycin atau gentamisin diberikan melalui suntikan langsung dalam otot atau vena. Tergantung pada jenis tularemia yang dimiliki, dokter mungkin meresepkan antibiotik oral seperti doxycycline ya, Oracea, fibramisin dan sebagai gantinya. Untuk pencegahannya bisa dengan proteksi diri ya, misalnya menggunakan pakaian yang menutupi lengan dan kaki, menggunakan insect repellent, waspada saat berkebun. Anda sebaiknya menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker saat kontak dengan tanah dan kebun. Kemudian yang berikutnya, jaga kebersihan, gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung saat akan mengolah kelinci. Cucilah tangan dengan sabun setelah kontak dan masak daging kelinci hingga matang. Kemudian untuk hewan peliharaan, Anda dapat terkena tularemia jika makan kelinci yang sakit atau tergigit serangga yang mengandung bakteri penyebab tularemia. Maka dari itu untuk kita selalu menjaga hewan peliharaan. Ini untuk upaya-upaya pengobatan dan pencegahan. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ektoparasit zoonosis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.